Shalom teman-teman. Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Nah, kita akan memulai Komra pada hari ini. Walaupun masih tetap online, kita harus tetap semangat dong. Ya kan, Basa? Ya benar banget, walaupun masih di rumah kita harus tetap semangat untuk mengikuti persekutuan Komra. Oke, untuk memulai persekutuan pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Nah, untuk memulai Komra pada hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami pada hari ini. Sebentar kami akan melaksanakan Komra pada hari ini. Kiranya Engkau sertai kami, bimbing kami, dan tuntun kami agar bisa menerapkan firman yang akan disampaikan oleh Pak Sulis nanti di dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, mari dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan bagi berkat. Buat teman-teman di rumah yang mau bagi berkat, bisa banget nulis di kolom komentar. Nah, berkat pertama dari Mas Aldo. Shalom teman-teman. Shalom. Berkatnya masih diberi kesehatan, terus masih mengikuti daring dari rumah, terus masih dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua Mbak Tunti, silahkan. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Berkatnya itu kemarin itu sempat daftar kopsi. Sebenarnya iseng-iseng, tapi ternyata lolos dan ya udah. Makasih. Ya, shalom. Shalom. Berkatnya puji Tuhan bisa menjadi MC Komra lagi, masih bisa diberi kesehatan dalam situasi seperti ini. Puji Tuhan banget, masih diberi umur panjang, sama sekarang udah masuk SMA. Terima kasih. Sama-sama. Ya, untuk memasuki firman, adalah kita menyanyikan lagu Selidiki Aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu dan tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya, kami persilahkan Pak Sulis untuk membawakan firman pada hari ini. Shalom adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dan anugerah penyertaannya senantiasa ada dalam kehidupan kita selamanya. Mari kita awali bersama-sama dengan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada
malam hari ini. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Betapa banyak Allah, betapa banyak Tuhan sudah mengerjakan hal-hal ajaib dalam kehidupan kami. Kami syukuri keadaan kami hari ini. Penyertaan Tuhan atas hari ini. Sehingga kami ada dalam keadaan kami masing-masing dengan keberadaan kami masing-masing. Sedemikian kami ada saat ini. Kami mau berterima kasih kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah namamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Karena oleh kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami ada di tempat ini. Kami bisa mengikuti persekutuan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami. Sebagai kekuatan atas kehidupan kami dengan kuasa kebenaran firman-Mu. Sebagai penghiburan atas kehidupan kami, sebagai penyertaan atas kehidupan kami, sekaligus sebagai pengingat atas kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, tutup bungkus di dalam darah Kristus Yesus, sembunyikan Dia di balik salib Tuhan, supaya sedikit pun tidak mencuri kemuliaan dari Tuhan. Biarlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya kami berikan kepada Tuhan. Dan apapun yang keluar dari mulutnya, itu adalah perkataan Tuhan. Sehingga yang kami dengar pada saat ini bukan apa yang ingin kami dengar, tetapi apa yang mau Bapa sampaikan. Setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti persekutuan pada saat ini jamah hati kami. Persiapkan hati kami, sehingga apapun yang kami terima hari ini, bukan hanya untuk memuaskan kehidupan kami, bukan hanya untuk memuaskan keinginan kami, tapi biarlah apa yang ingin kami terima hari ini adalah apa yang mau Tuhan perkatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adikku semuanya, tetap diberkati Tuhan di dalam segala hal yang baik yang telah Tuhan kerjakan. Karena kami percaya, saya percaya, tidak ada satu hal yang tidak baik yang sedang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Allah kita adalah Allah yang setia dan adil. Dia senantiasa menepati janjinya, kapanpun, dimanapun, dan pada saat apapun. Mungkin pertolongan Tuhan sepertinya terlambat, tetapi saya menjadi saksi bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, kalaupun pertolongannya seperti terlambat, tetapi Dia datang tepat pada waktunya. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan tema yang diberikan kepada saya untuk kita hari ini adalah menjadi keluarga Allah, atau kita adalah keluarga. Bersama-sama kita akan baca firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai kepada ayat yang ke-22. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai kepada ayat yang ke-22. Saya akan bacakan kepada kita semua, untuk kita semua. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus
Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita. Yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu, manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan dengan salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara waktu dia dipenjara di kota Roma sambil dia menanti keputusan hukuman atas dirinya. Jadi surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus di Roma. Dan kenapa surat ini ditulis? Latar belakang jemaat di Efesus itu mereka disebut di dalam tulisan Paulus ini dengan kata-kata dahulu. Jadi sebelum jemaat Efesus menjadi percaya sama Tuhan, itu ditulis di situ. Dahulu kamu adalah gelap. Apa maksudnya? Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kenyataannya waktu itu sebagian besar jemaat di Efesus itu bukan orang-orang Yahudi. Sebelum mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, di situ disebutkan kata dahulu. Kata dahulu itu menyebut pada satu peristiwa yang terjadi di masa lampau yang menekankan bahwa mereka belum hidup sebagai orang yang percaya. Dan di situ ditulis dengan hidup tanpa Kristus, hidup tanpa Allah dan hidup tanpa pengharapan. Karena waktu itu mereka menyembah para dewa dan saat itu yang paling hits atau yang paling populer saat itu disembah oleh orang-orang Efesus, oleh jemaat di Efesus sebelum menjadi jemaat Tuhan, menjadi percaya kepada Tuhan adalah Dewi Artemis. Mereka menyembah dan Paulus menulis dahulu kamu tidak berpengharapan, kamu tidak ada Kristus di dalam kamu dan tidak ada Allah. Artinya apa? Tidak ada Kristus itu mereka belum mempunyai juru selamat dalam kehidupannya. Tidak ada Allah, mereka tidak memiliki Allah yang hidup seperti yang kita sembah atau seperti yang mereka sembah setelah mereka menjadi percaya. Dan tidak ada pengharapan tentunya kalau tidak ada Kristus di dalam diri mereka, maka tidak ada jaminan ataupun pengharapan keselamatan akan hidup dan matinya. Jadi sebelum saya berbagi tentang kita belajar tentang bagaimana menjadi kita adalah keluarga. Keluarga di sini ditekankan adalah keluarga Kristus. Keluarga kerajaan Allah.
Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kita adalah umat pilihan Allah, bangsa-bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Karena kita sudah pindah dari gelap menuju terang yang ajaib. Yang dimaksudkan dengan di sini adalah kita sudah pindah dari gelap menuju terang. Kalau kita dulu hidup tanpa Kristus, berarti kita tidak ada keselamatan yang sedang diizinkan Tuhan dalam diri kita. Jemaat Efesus tidak ada juru selamatnya waktu itu. Baru ketika mereka menerima Kristus, mereka percaya kepada Kristus, mereka sudah memiliki juru selamat itu. Dan tentunya Kristus yang Allah sendiri, dia memiliki Allah yang hidup, mereka memiliki Allah yang hidup. Dan menjadi keluarga Allah adalah mereka yang telah dipanggil dari gelap dan hidup di dalam terang. Itu menjadi keluarga Allah. Nah, nanti silakan sambil dibaca boleh, sambil direnungkan boleh. Ayat ini berbicara tentang menjadi keluarga Allah adalah dia hidup, meninggalkan kehidupannya yang lama, kehidupannya yang gelap, berpindah kepada kehidupan yang terang. Hidup yang berkenan di hadapan Allah. Itu artinya. Dan di dalam jemaat Efesus, karena kondisinya waktu itu latar belakangnya jemaat Efesus itu heterogen, bermacam-macam latar belakang mereka. Sepertinya setelah mereka menjadi percaya, bahkan Rasul Paulus pun menulis mereka bisa hidup bersama orang-orang kudus di situ. Setelah mereka percaya, kehidupan jemaat di Efesus itu setelah mereka percaya sama Tuhan luar biasa loh. Bahkan di dalam kitab Wahyu dituliskan. Mereka umat yang berbakti kepada Allah, umat yang tidak mau, umat yang senantiasa rajin kepada Tuhan, umat yang senantiasa mau menolong. Tetapi ada satu hal yang menjadikan Rasul Paulus menulis, yaitu mereka masih mengkotak-kotakkan dirinya. Bahwa aku orang Yahudi dan engkau bukan orang Yahudi. Salah satunya seperti itu. Nah, ini akan menjadi bahaya ketika gereja Tuhan pun juga seperti itu. Sama-sama sudah menjadi keluarga Allah, artinya sama-sama sudah menerima Kristus, percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi di dalam pola kehidupan bersamanya, itu menciptakan pembatas antara diriku dengan orang lain. Mungkin orang lain akan mendekat, tetapi aku menciptakan pembatas. Nah, pembatasnya macam-macam. Ada perbedaan kepercayaan, ada perbedaan suku, ada perbedaan apa lagi ya? Ada perbedaan pandangan, ada perbedaan status sosial. Hari ini kita diajar bahwa ketika orang sudah menyatakan aku percaya sama Kristus, aku percaya sama Tuhan Yesus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, maka detik itu pula dia sudah masuk kepada warga atau keluarga kerajaan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi aku golongan ini, aku golongan itu, tidak ada. Mari kita baca di dalam ayat 19 sampai 22. Ayat 19 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Walaupun mereka bukan orang Yahudi ya. Bukan orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Halo,
kita adalah anggota keluarga Allah. Siapa Allah? Dia Tuhan. Siapa Tuhan? Dia Yesus. Dan aku, kamu adalah keluarganya. Bayangkan. Sejahat-jahatnya saya sebagai seorang bapak. Dalam keluarga saya, tanpa anak saya meminta. Tanpa anak saya merengek-rengek. Kalau dia butuh sesuatu dan saya melihat dia butuh. Maka hidup saya pertaruhkan untuk anak saya. Saya tahu betul kebutuhan anak saya. Pandemi ini saya mempunyai anak. Yang pertama itu, dia sangat mengkhawatirkan saya bukan karena saya sering bepergian. Sekarang kan BFA, jadi beberapa waktu ini memang saya 2 hari BFO, 2 hari di BFH. Tapi waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya masih sering ke lapangan jauh di seluruh Gunung Kidul. Anak saya itu enggak mau saya tinggal bukan berarti dia gimana-gimana, tetapi dia merasa aman ketika aku dekat dengan dia. Ketika aku ada di dekatnya. Walaupun keberadaan saya waktu saya ada di rumah pun, itu tidak melulu ada di sampingnya. Tapi itu cukup untuk memberikan rasa aman buat anak saya. Dengan keberadaan saya. Atau dengan keberadaan anak saya dekat kepada saya. Nah, aku, kamu adalah keluarga Allah. Dan Yesus Kristus adalah Bapa kita. Ada satu rasa aman, ada satu rasa tenang, ada rasa damai ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam di dekat Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau Kristus mau dekat dengan kita, kalau Kristus mau menerima kita sebagai keluarganya, mau menjaga kita sebagai bagian keluarganya, kita dianggap anaknya, dan dengan kita percaya sama Kristus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka klaim kita menjadi anak Allah juga kita klaim. Dan tidak ada seorang bapa yang akan membiarkan anaknya itu ada dalam posisi bahaya. Tidak ada. Kalaupun ada ya kurang ajar banget bapaknya. Tapi saya lihat nggak ada. Seorang bapak punya naluri kebapaan untuk selalu melindungi anaknya. Dan hari ini ketika kita percaya sama Kristus, maka kita klaim aku adalah anak Allah. Bapakku tidak akan pernah membiarkan aku dalam situasi sulit. Bapakku tidak akan pernah membiarkan aku dalam situasi bahaya. Kalau Allah sudah bertindak hal seperti itu, kita sudah dianggap sebagai keluarga. Masa kita akan menciptakan pembatas kepada semua orang yang ada di sekitar kita? Halo, hal ini bukan berarti, berarti kon berkerumun. Ya enggak sih, bukan itu maksudnya. Karena saat ini dalam pandemi ini, apalagi dalam PPKM darurat ini, kita itu hanya dipisahkan oleh jarak sebenarnya. Tapi kita didekatkan dengan komunikasi sebenarnya. Orang itu hanya butuh komunikasi. Ngeluh kan, kamu punya WA, story nggak ada pernah yang mau lihat. Nggak ada yang mau pernah chat. Dan kamu butuh teman. Alasannya PPKM nggak boleh mendekat. Loh ini lewat WA loh, perhatian kita bisa berikan lewat HP kan. Jadi jangan salah kaprah. Pandemi ini menyuruh kita untuk menjaga jarak secara fisik, bukan jarak hati kita kepada sesama kita. Jangan ciptakan sekat. Tuhan sudah meruntuhkan tembok pemisah. Saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi? Teman-teman tahu? Tembok bait Allah terbelah menjadi 2. Apa artinya? Jadi di bait Allah itu ada apa ya? Ada state, ada fase-fase tertentu, ada ruangan-ruangan tertentu, ada
ada pelataran, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Tidak semua orang bisa masuk kepada ruang maha kudus, hanya imam kepala yang bisa masuk. Makanya orang-orang Yahudi dulu kalau dia menjadi orang imam kepala itu kakinya dikasih gelang sama rantai. Kalau dia udah tua kebacot masuk ke dalam ruang maha kudus dan akhirnya mati di dalam, tinggal narik karena nggak ada yang boleh masuk ruang maha kudus kecuali imam kepala. Imam kepala itu menjadi perantara umat berbicara kepada Allah. Setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib di bukit Golgota, tirai bait Allah terbelah menjadi dua, sekat itu hancur. Penyekat itu dihilangkan. Artinya tidak butuh perantara lagi. Kamu bisa face to face dengan Allah. Kamu bisa ngomong langsung dengan Allah. Menandakan batasan-batasan semuanya juga sudah dihilangkan. Bukan batasan-batasan yang bersifat negatif loh, bukan. Kalau Allah sudah menghancurkan pemisah dirinya dengan kita, ngapain kita ciptakan pembatas untuk orang-orang lain? Halo? Anak-anak remaja, adik-adikku yang dikasihi Tuhan. Dalam pandemi ini, mari kita menjadi gereja Tuhan yang bukan hanya dilihat bahwa kita ada, tapi gereja Tuhan yang dirasakan betul-betul bahwa gereja hadir di tengah-tengah umat manusia. Keadaan ini sungguh menakutkan. Tapi percayalah, sebisa mungkin kita taati prokes. Sebisa mungkin kita taati apa yang menjadi peraturan pemerintah. Itu kan bisa kita lakukan. Dene wis kaya ngono tetep kena. Itu di luar batas kendali kita. Jadi kita lakukan apa yang ada menjadi kendali kita dan bisa kita lakukan. Di luar kendali kita itu urusannya Tuhan. Saya pastikan. Selama kita sudah mengupayakan apa yang bisa kita bisa. Di luar kendali kita itu urusan Tuhan. Ngapain kita pikirkan? Pandemi ini banyak orang butuh perhatian. Banyak orang butuh kasih sayang. Banyak orang butuh penghiburan. Banyak orang butuh diakui keberadaannya. Halo, kalau engkau tidak berani mendatangi teman-teman yang lagi kesusahan karena secara fisik memang dibatasi, sapa mereka lewat HP-mu. Saat ini teman-temanku, adakah teman-teman menciptakan pembatas? Halo? Adakah teman-teman menciptakan pembatas untuk sahabat? Untuk teman? Atau bahkan hari ini ada yang pertemanannya lagi hancur? Atau persahabatannya lagi puing-puing berserakan? Hari ini saya beritakan, tirai bait Allah sudah terbelah menjadi dua. Tidak ada sekat antara kasih Allah kepada kita. Kita bisa mendatangi langsung kepada Allah. Jangan ciptakan sekat lagi kepada sesamamu. Mari kita berikan perhatian kita, cinta kasih kita, sebisa yang kita lakukan. Di luar kendali kita serahkan kepada Tuhan. Aku, kamu, menjadi sebuah keluarga. Dan dia menjadi bapak kita. Aku, kamu, kakak adik, dan dia adalah bapak kita. Aku, kamu adalah kawan sewarga, dan dia adalah bapak kita. Yesus Kristus adalah bapak kita. Sedikit saya ilustrasikan. Kenapa seorang bayi sangat senang ketika tidur harus diayun-ayunkan. Tahu? Ada yang tahu?
Kenapa harus tidur? Ketika tidur harus diayun-ayunkan. Ya enggak harus sih, tapi biasanya kalau diayun-ayunkan dia tenang. Ada yang tahu? Enggak, satu. Yang kedua, kenapa bayi umur mungkin 1 bulan, karena saya baru punya bayi ya 6 bulan, 1 bulan sampai 3 bulan. Dia itu bisa tidur kalau cuacanya tidak terlalu terang. Sinarnya tidak terlalu terang. Ada dalam situasi suasana yang bahkan cenderung gelap. Tapi suatu saat dia juga akan kembali dia akan beradaptasi untuk bisa tidur di dalam cahaya yang seperti ini. Kenapa? Sebenarnya kalau bisa memilih, seorang bayi akan tetap tinggal dalam perut ibunya. Dia akan nyaman. Di dalam perut ibu kita, halo? Di dalam perut ibu kita itu ada air ketuban. Dadar jengking-jengking, ngarep glundung-glundung bisa. Dan dia selalu, adik itu selalu, kan kalau, maaf saya jalan, kalau dia, kelihatannya, kalau ibu kita jalan gini kan perut goyang-goyang kan, ya dia enak banget, nyaman banget, diayun-ayun dalam perut. Nah ketika dia lahir kaget, kok padang banget, turunnya kan, busai ora iso gerak-gerak, ora iso kepiye-piye. Halo, hari ini orang yang percaya sama Kristus, dia disebut lahir baru. Dia pindah dari rongga ibu yang gelap, pindah menuju terang. Hidup di dalam terang yang ajaib. Ada sesuatu yang beda, jelas ada sesuatu yang beda. Maka hidup dan belajarlah untuk hidup pada situasi yang beda. Menjadi anak Tuhan yang diberkati di dalam kekuatan dan cinta kasih Tuhan. Aku, kamu, kakak adik. Aku, kamu, saudara, dan dia adalah Bapa kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan Yesus atas cinta kasih Tuhan kepada kami. Atas cinta kasih Tuhan kepada keluarga kami. Atas cinta kasih Tuhan, atas penebusan Tuhan. Atas darah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami klaim bahwa kami anak-anak Tuhan. Karena kami bukan hanya percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat, tapi kami menerima, mengundang, dan mengizinkan Tuhan Yesus Kristus masuk dalam kehidupan kami, menjadi terang dalam kehidupan kami, menuntun kami hidup di dalam terang-Mu yang ajaib. Sehingga sekarang bukan lagi aku yang hidup, bukan kami lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang aku hidupi sekarang bukan berbicara tentang kepentingan kami, kemuliaan kami, tapi berbicara tentang kehidupan di mana nama Tuhan dipermuliakan. Bersatu kami, saling mengasihi satu sama lain, saling peduli satu sama lain. Ampuni kami ketika kami masih membeda-bedakan teman. Ampuni kami ketika kami memasang kasih yang dengan syarat, kami memasang kasih bersyarat. Ampuni kami ketika kami masih mengkotak-kotakkan status sosial. Kami sering membeda-bedakan satu teman dengan teman yang lain. Ampuni kami Tuhan. Ketika kami menilik cinta kasih Tuhan. Baik orang Yahudi maupun tidak Yahudi. Baik golongan Apolos, golongan siapapun, golongan Paulus, semuanya dikasihi Tuhan. Baik yang berkulit hitam, berkulit putih, semuanya dikasihi Tuhan. Apalah kami ini Tuhan. Sehingga kami membuat pembatas. Membuat kriteria untuk orang-orang yang kami kasih. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu yang tanpa syarat. Hari ini Tuhan, kami mau tunduk di dalam cinta kasih Tuhan. Kami mau tunduk dalam penyertaan Tuhan. Jadikan kami menjadi keluarga yang menjadi berkat. Keluarga yang menjadi sumber cinta kasih, sumber damai sejahtera buat sesama kami. Terkhusus untuk gereja. Kami sebagai gereja Tuhan. Bangun kami Tuhan. Tumbuhkan kami. Supaya kami bisa dirasakan oleh orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami. Kalau kehidupan kami selama ini hanya bisa didengar orang. Ampuni kami kalau selama ini kehidupan kami hanya bisa diketahui orang. Bahwa kami adalah gereja Tuhan. Hari ini ajar kami
Kami sebagai gereja Tuhan, kehidupan kami bisa dirasakan orang-orang. Dan mereka menjadi damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati Komisi Remaja GKJ Wonosari. Pastikan mereka ada dalam cinta kasih Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan. Pastikan mereka menjadi sumber berkat dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, ampuni segala hal yang tidak baik yang telah keluar dari mulut ini. Itu berasal dari diri anakmu sendiri. Segala hal yang berkenan dan menjadi berkat itu berasal dari Tuhan. Biarlah menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Sulis atas firman yang diberikan pada hari ini. Selanjutnya kami akan doa penutup yang akan dibawakan oleh Mbak Osa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Kau telah menyertai persekutuan kami dari awal hingga akhir. Terima kasih juga atas firman yang telah Kau berikan Tuhan. Semoga firman tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Sekarang kami akan menutup Komra Tuhan, kiranya Kau memberkati aktivitas kami masing-masing. Terselip dosa dan kesalahan, kiranya Kau mau mengampuni, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang kita di penghujung acara ya untuk menutup persekutuan pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. persekutuan Komra kita udah selesai teman-teman. Dan selamat bertemu di persekutuan Komra selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.